warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlan Aris dengan NIM 2414010224 yang akan membacakan hadis dengan judul Larangan Meminta-minta. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Quraibin wa Wasilu bnu an Abdil A'la qala haddatsana bnu Fudail an Umarata bni Qaqan in an Abi Zur'ata an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alan nasa amwalahum takassaran fa innama yas'alu jamran falyastakilla ulyastaksir. Rawahul Muslim. Artinya, Abu Quraib bin Wasil bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Fadil menceritakan kepada kami dari Umar bin Al-Qaqqa dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminta harta orang lain agar hartanya bertambah, maka sesungguhnya ia hanya meminta bara api. Maka hendaklah ia meminta sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menceritakan tentang Islam melarang umatnya untuk meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan, karena perbuatan tersebut dapat merendahkan martabat diri dan menumbuhkan sifat malas. Hadis tersebut berisi larangan bagi seseorang yang sering meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya tanpa kebutuhan yang mendesak. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang seperti itu seakan-akan memohon kepada bara api neraka, yang menandakan akibat buruk atau siksa bagi perbuatan tersebut. Hadis tersebut menyuruh agar jika seseorang meminta, maka meminta hanya secukup saja atau istiqol. Jika meminta lebih, maka ia mengambil risiko untuk mendapatkan siksa tersebut. Intinya, memohon-mohon harta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan yang benar adalah perbuatan yang sia-sia dan berbahaya secara spiritual, yang bisa membawa kita kepada hukuman di akhirat. Hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta sebagian harta orang lain kepadanya, bukan karena ia sedang dalam keadaan miskin dan membutuhkan, melainkan hanya untuk menambah dan melipat gandakan hartanya, maka hasil dari permintaannya itu adalah harta tersebut di akhirat akan menjadi bara api untuk berdoa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dia hanya meminta bara api neraka. Kata naksur disebut bara api, karena bara api tersebut disebabkan olehnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu hanyalah menelan api neraka ke dalam perut mereka. Surah An-Nisa ayat 10. Jadi setelah penjelasan dari intimidasi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hendaklah dia mengambil sedikit atau banyak. Maksudnya, hendaklah penanya mengambil sedikit dari bara api itu atau banyak. Perintah ini adalah untuk mengancam, memberi peringatan dan mengejek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melimpahkan urusan mengurangi atau menambah harta kepada pengemis sebagai bentuk pencegahan baginya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.